sesi pertama kita tutup, kita lanjut ke pemaparan kedua dari Bawaslu Provinsi Kalbar. Kepada Bapak Faisal Rija dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Rido. Saya ini kena di ujung-ujung kena lontarkan bola api oleh Pak Ramdan ini. Soal penegakan hukum. Ini saya share screen tapi masih screen-nya Pak Ramdan ini. Oh, di program udah. Oke, sip. Lanjut, sudah. Baik. Ya, ya saya coba tadi sebenarnya diskusinya sudah cukup mengkristal baik terkait dengan soal konteks degradasi semangat kebangsaan. Saya mau mulai dulu dari ini kok sudah kelihatan ya Pak Rido? Sudah. Lanjut. PowerPoint-nya udah nampak. Baik. Ya, kita bicara soal bangsa ini kan saya mau ngambil tesisnya Ben Anderson ya, soal imagine community. Jadi bangsa ini kan sebetulnya secara konseptual menurut Ben Anderson adalah komunitas politis dan dibayangkan secara terbatas, inherent dan memiliki kedaulatan. Jadi kita ini ya kumpulan dari sebuah imajinasi ketika Yong Java, Yong Kalimantan, Yong Sumatera ketemu menyatakan bahwa kita menjadi Indonesia gitu kan. Kalau kita bicara soal konsep imagine community, kita mau lihat bagaimana Ben Anderson melihat proses pembentukan kebangsaan di berbagai tempat ya, termasuk di Indonesia. Ada faktor yang paling menurut saya besar adalah media. Jadi tadi kita sangat korelatif gitu ngomongin pembentukan semangat kebangsaan itu ya media, karena sejarah menunjukkan bahwa untuk membangun sebuah bangsa kapitalisasinya melalui media gitu ya. Jadi ngomong simbol, gimmick, ikon dan sebagainya melalui media, sehingga kemudian terbentuklah sebuah bangsa. Nah, problemnya sekarang media itu menurut saya juga punya problem gitu ya, Lebih lagi di era 4.0 seperti ini, ketika media mainstream penetrasinya terus menurun dan media sosial terus meningkat. Kalau media mainstream mungkin masih kita kendalikan dalam tanda petik, ada institusi yang bisa kita ajak ngobrol. Tapi kalau media sosial ini orang per orang gitu ya. Nah, ini yang menurut saya poin besarnya adalah bagaimana kita membangun semangat degradasi kebangsaan, mengurangi degradasi semangat kebangsaan ini melalui media. Nah, saya kira ini sangat korelatif ya dengan apa yang tadi disampaikan atau didiskusikan. Nah, kalau kita bicara soal pemilu, saya mau masuk ke pemilu sendiri. Ya, pemilu itu ya wujud kedaulatan rakyat untuk menentukan para wakil dan pemimpinnya secara demokratis. Entah itu istilahnya pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Karena itu sistem pemilunya dan proses penyelenggaraannya harus demokratis. Jadi kalau dia nggak demokratis, ya sistem pemilunya nggak demokratis dalam tanda petik, prosesnya juga tidak demokratis, ya itu akan menjadi problem. Akan mengurangi derajat kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil penyelenggaraan pemilu. Karena itu Bawaslu hadir untuk mencegah dan mengawasi kekuatan-kekuatan politik non-demokratis. Karena ada kekuatan-kekuatan politik yang demokratis, gitu, ada yang non-demokratis. Kita sudah sepakat melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang pemilu dan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada, itu untuk menyatakan bahwa proses penyelenggaraannya seperti ini. Ya, itu mau nggak mau kita harus terima kira-kira gitu ya. Nah, tapi di dalam sistem yang demokratis itu sendiri, itu ada tetap saja ada kekuatan-kekuatan politik yang non-demokratis yang bekerja. Kekuatan politik itu siapa ya? Bisa siapa saja, bisa partai politik, bisa penyelenggara, bisa masyarakat, bisa pemerintah, negara dan sebagainya. Nah, ini yang Bawaslu hadir untuk melihat dan mencegah
mengawasi kekuatan-kekuatan non politik non demokratis ini bisa bekerja atau mengganggu. Nah, kalau kita bicara soal, saya diminta ngomongin kerawanan pemilu ya. Kalau kita pakai konsepnya IFES misalnya, kerawanan pemilu itu ya setiap tindakan yang diambil untuk mengutak-atik kegiatan pemilu dan materi yang terkait dengan pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih. Nah ini ketika sebuah konsensus sistem pemilu sudah diambil seperti ini, tata cara penyelenggaranya seperti ini, maka kerawanan pemilu itu bisa kita potret baik yang sifatnya electoral proses, yang ini saya bilang electoral proses ini, maupun yang non electoral proses. Jadi yang di luar penyelenggaraannya. Jadi di dalam penyelenggaraannya maupun di luar penyelenggaraannya itu bisa mempengaruhi kerawanan pemilu. Nah ini teorinya. Nah Bawaslu dalam konteks ini sudah membangun satu yang disebut dengan satu konsep yang disebut dengan indeks kerawanan pemilu yang itu dimandatkan oleh Undang-Undang 7 untuk melakukan pemetaan kerawanan pemilu. Nah ini kalau kita belajar dari artinya secara umum indeks IKP ini atau indeks kerawanan pemilu ini memiliki 4 dimensi ya, baik pada saat pemilu maupun pilkada. Saya ambil yang pilkada ini. Jadi ada konteks sosial politik, ada dimensi pemilu yang bebas dan adil, ada dimensi kontestasi dan partisipasi. Nah tadi sebetulnya akan terlihat misalnya apakah partisipasi yang tinggi itu menunjukkan dalam tanda petik keberhasilan pemilu yang demokratis. Jangan-jangan yang terjadi mobilisasi misalnya. Gitu. Jadi buat kami di Bawaslu partisipasi pemilu itu mungkin salah satu indikator, tapi itu harus dicek kembali di lapangan apakah itu terjadi mobilisasi. Nah, 4 dimensi ini itu contoh. 4 dimensi IKP pilkada yang tadi itu dibagi menjadi sub-dimensi ya. Jadi ini sudah kita potret dan sudah kita lihat kalau di pilkada 2020 yang sempat kita lansir karena adanya pandemi, sebelum ada pandemi itu Sambas yang agak tinggi karena soal hak pilih ya. Terutama itu kan banyak soalan data pemilih karena Sambas banyak dalam tanda petik TKI, TKW dan sebagainya. Nah, tapi setelah pandemi, Kalbar rata-rata masuk di zona menengah gitu ya, di dalam IKP. Nah, nanti kita akan potret lagi pada saat menjelang pemilu 2024. Apa sih sebetulnya fungsi IKP? Ya, kita ingin berharap ya, fungsi setelah kita lakukan pemetaan, kita bisa melakukan pencegahan terhadap beberapa hal. Salah satunya mengurangi potensi konflik, baik horizontal vertikal, konflik antar mesin politik paslon A, paslon B, caleg A, caleg B, kira-kira gitu. Mengurangi potensi keributan. Misalnya kemarin di Rasau pada saat pemilu ada baliho yang baliho salah satu paslon dikoyak oleh paslonnya oleh salah satu oknum yang itu diindikasikan dengan dari paslon tertentu. Nah ini juga kita bagian dari pemetaan. Sejauh ini konfirmasinya IKP ini apa hasil pemetaan kita mendekati apa yang terjadi gitu. Nah, cuman ini terkait dengan kekuatan kita untuk melakukan pencegahan. Ada lagi fungsi yang lain adalah untuk mengurangi upaya gugat menggugat. Nah, tadi saya lihat ini juga terkait dengan sistem yang ada di MK misalnya. Kalau pilkada 2020 itu kan mekanismenya proses pelaksanaan sengketa hasil di MK itu agak beda gitu. Maka kemudian terjadi 2 kali gugatan, tapi ya itu sistem yang sudah ditetapkan oleh MK. Nah, Bawaslu dalam konteks IKP tadi mencegah berbagai pelanggaran atau melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran tadi, ada money politik, ada penyalahgunaan wewenang calon petahana, ada pelanggaran hak pilih, ada kampanye tidak sesuai aturan, ada pelanggaran netralitas ASN TNI Polri, politisasi sara, dan penyelenggaraan profesionalisme dan integritas penyelenggara. Nah ini juga bagian yang kita petakan dalam IKP tadi. Nah, saya ingin bicara soal tadi semangat degradasi semangat bangsa. Pada pemilu 2019, saya mau memotret statistik ini ya. Hampir dari 50% adalah generasi milenial atau generasi Y. Kalau kita pakai teori generasi Y itu ya tahu
lahir tahun sekitar 80-an gitu ya, sampai 90-an atau 2000-an gitu. Nah, maka pada 2024 hal ini akan lebih mendominasi lagi setelah sebagian besar generasi Z telah memilih hak pilih. Jadi kemarin generasi Y yang memilih banyak, kemudian generasi Z sebagian. Nah, tapi itu artinya kalau kita kaitkan dengan bonus demografi kita, memang ini menunjukkan bahwa pemilih kita itu banyak sekali didominasi oleh generasi Y dan Z. Pertama generasi Z yang nanti akan di 2024 ini akan booming. Nah, karena itu menurut saya perhatian kita bicara soal semangat degradasi kebangsaan ini harus ditujukan pada generasi Z, gitu. Generasi milenial atau generasi Y dan generasi Z. Nah, nanti kita harus lihat potret perilaku mereka dalam berdigital. Ini beberapa survei Snapchat dan JW Intelligence misalnya 2001 ada perbedaan karakter perilaku digital antara milenial dan generasi Z. Kalau milenial itu rata-rata imigran digital, jadi mereka sempat apa namanya tidak secanggih yang sekarang ini. Jadi mereka pernah berimigrasi misalnya dulu dari BBM ke WA, dari apa namanya YouTube ke TikTok gitu ya. Kira-kira gitulah. Nah, ini ada istilah mereka sebagai pelaku imigran digital. Kalau Gen Z itu lahir sudah kenal YouTube gitu. Beda dengan generasi milenial gitu. Apalagi generasi kayak kita ini kan dari mesin tik sampai sudah ngalami juga gitu. Kemudian milenial ini jadi rata-rata anak suka menyendiri, dia jarang berekspresi. Yang sering berekspresi itu generasi milenial. Nah, ini kalau kita lihat potret hoax misalnya, ini didominasi oleh generasi milenial karena mereka suka mengekspresikan, cepat mengekspresikan. Kemudian kalau generasi milenial adalah kesempurnaan adalah poin utama, sementara generasi Z suka originalitas. Jadi kalau milenial kalau ngedit foto paling bagus, paling cantik. Nah, tapi generasi Z tuh pengennya lebih apa adanya. Jadi ini perilaku digital yang berbeda. Ini akan mempengaruhi bagaimana proses digital demokrasi ini bekerja ya. Nah, ini saya kira generasi Z ya menggunakan internet paling lama dibandingkan generasi. Jadi 1 menit setelah bangun tidur itu generasi Z udah pegang HP ya. Contohlah anak-anak gitu kan. Dan menghabiskan 7 sampai 9 jam. Di masa pandemi ini itu terjadi peningkatan. Menurut data We Are Social Hootsuite per Januari 2021 pengguna internet di Indonesia naik 73,7%. Ya. Jadi terjadi penambahan 27 juta. Dari 7 jam 8 jam menjadi 9 jam. Dengan penggunaan untuk chat 96%, sosial, ya, media sosial dan sebagainya. Jadi memang pandemi ini membuat kita meningkat menggunakan internet. Nah, dalam konteks 2024 saya ingin mencoba memetakan ya. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Ramdan tadi bahwa ini ada 5 isu krusial menurut saya. Di dalam konteks 2024, keserentakan pemilu legislatif dan presiden itu akan mengakibatkan isu pilpres lebih mengemuka dan isu pileg akan lebih tenggelam. Tentu ini mempengaruhi kualitas keterpilihan dari caleg. Akuntabilitas dan integritas caleg kurang menjadi perhatian. Jadi siapapun yang akan maju, orang nggak terlalu perhatian gitu. Sepanjang dia bisa meraih simpati. Orang nggak terlalu care terhadap track record gitu. Tapi karena apa perhatiannya pada pilpres. Kemudian keserentakan pilkada gubernur, bupati, wali kota nanti, ya meskipun itu relatif berjarak 6 bulan, akan menambah beban pengawasan ya, khususnya politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara, netralitas ASN dan politisasi SARA. Pada 2020 misalnya kita telah memproses 9 ASN yang telah diberikan ini 9 yang sudah diberikan sanksi oleh komisi ASN, tapi ada 3 lagi yang sudah diberikan peringatan oleh atasannya. Kemudian Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa ini terkait dengan narasi keagamaan di media sosial sebesar 67,2% mengarah ke konservatif. Itu artinya ya kita tahulah istilah gelombang populisme sekarang ini.
Kemudian narasi moderat 22%. Ya, nanti ini bisa dilihat di Alfara Research Center. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita bicara soal hoax dan hate speech atau ujaran kebencian yang diprediksi masih mewarnai dalam jagat digital, didominasi oleh generasi X dan Y sebagai influencer dan buzzer. Data Kominfo 2020 menyatakan bahwa konten hoax di internet antara lain tentang konten politik itu paling dominan, 67,2%. Nah, ini nanti saya yakin akan meningkat di menjelang pemilu. Nah, ini isu hoax dari Kominfo ya, data Kominfo, politik paling mendominasi, kemudian kesehatan bla bla bla. Saya kira ini juga akan meningkat nanti. Nah, pemilu di tengah pandemi Covid, fakta menunjukkan bahwa Pilkada 2020 meskipun di tengah pandemi, partisipasi pemilih mengalami peningkatan dibanding pada Pilkada serentak 2018. CSIS misalnya menyebutkan hal ini disebabkan karena faktor kontestasi yang ketat. Nah, jadi maksudnya adalah saya kira pandemi kemarin ya pada Pilkada 2020 mungkin pada gelombang awal gitu ya, sehingga orang tidak terlalu aware. Tapi tidak tahu nanti 2024 kalau pandemi ini masih berlangsung, apakah aware itu masih ada. Nah, CSIS menyebutkan faktor ini karena sebetulnya kontestasi yang ketat antara calon. Itu yang membuat partisipasi pemilih meningkat. Kemudian terjadi pelanggaran ya di awal-awal dulu, ketika misalnya orang daftar pencalonan karena belum ada calon yang ditetapkan, itu rame-rame. Terus ini kewenangan siapa? Bawaslu atau bukan? Satgas Covid atau bukan? Nah, ini masih terjadi waktu itu kegambangan untuk penindakan. Apa KPU atau bukan dan sebagainya. Ini juga menurut saya jadi catatan. Kemudian KPU sudah membuat protokol, tadi Pak Ramdan sudah bicara bagaimana 15 hal baru dalam TPS misalnya. Nah, kita hasil pengawasan Pilkada 2020 ada 706 kegiatan tatap muka ya, pertemuan tatap muka pada saat masa kampanye. Telah terjadi 23 total pelanggaran prokes, Bawaslu Kalbar menindaklanjuti 17 saran perbaikan, 1 peringatan tertulis dan 2 diberikan sanksi. Jadi ada dua calon yang minta tidak boleh berkampanye. Itu ada sesuai dengan PKPU. Nah, saya kira ini catatan kita pada saat pandemi. Memang secara umum tadi disebutkan Saiful Mujani Research Center itu bilang bahwa ya rata-rata kita sudah patuh terhadap protokol dan alhamdulillah Pilkada kemarin tidak menghasilkan klaster baru. Nah, lantas bagaimana nasib semangat kebangsaan yang ada di tangan generasi Z? Saya kira ini perlu menjadi pertanyaan kita semua. Mudah-mudahan ini jadi pemantik. Katanya nggak usah gugup, yang penting yakin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan akurat, luar biasa. Salut untuk Bang Faisal. Terima kasih atas pemaparannya. Yep. Di akhir pemaparan tadi ada pertanyaan yang sangat baik, yang bisa kita cermati semua bahwa soal peran generasi ini. Artinya, saya tadi menangkap ada peningkatan dalam hal potensi tercapainya nilai kebangsaan ketika di masa pandemi. Karena penggunaan gadget dan sosial media itu begitu efektif, peningkatannya hingga ke posisi berapa persen itu ya tadi, yang di 2020 itu ada 67% yang konservatif soal narasi keagamaan, yang 22%-nya moderat. Nanti penggunaan narasi ini yang sebenarnya sudah sangat tidak terkendali. Dan ini memang perlu ada kajian khusus bagaimana cara menangkalnya, karena luar biasa penggunaan gadget ini dan penggunaan sosial media sudah melampaui peran media massa sekalipun. Artinya media massa sekarang pun sudah tergerus dengan itu. Untuk sesi kedua ini, kita langsung kita membuka sesi pertanyaan. Silakan untuk penanya pertama untuk mengajukan pertanyaannya. Ada? Bisa melalui raise hand atau langsung chat untuk pertanyaan. Pak Ridho nanya lagi. Yang disampaikan. Baik, Ya. Pak. Baik, Pak. Ya. Saya, Pak. Ini ada 2 penanya. Sebentar, ini ada Pak Mimi, ada Pak Jaka. Untuk Pak Jaka dulu, silakan.
Bang Mimi Baik. sebentar ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bawaslu dan Ketua KPU tadi sudah menjelaskan paparan materi yang pada seperti ini dipaparkan ya. Terima kasih. Sedikit akan saya sampaikan sebuah pertanyaan yang tentang Bawaslu, poin yang kekuatan dan kepercayaan Pak. Saya ingin menanyakan kekuatan ya yang tadi di kepengawasan itu, melihat dari 2019 jumlah anggota KPU itu sendiri ya. Jadi di mana akurasi dari kekuatan pengawasan terhadap pemilu. Nah, yang kedua integritas personality ya. Karena saya melihat banyak pelaku-pelaku kecurangan ya. Mungkin ada yang sudah dilaporkan ya Pak ya, sudah dilaporkan, tetapi putus di tengah jalan gitu. Sampai saat ini ya, yang masih terjadi adalah pelanggaran politik uang. Ini adalah kasus besar sebenarnya di dalam politik kita ya, yang belum kita selesaikan. Mungkin dalam kesempatan ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kami ya, untuk kedepannya bahwa supaya ada kepercayaan masyarakat kepada keberadaan Bawaslu ya. Selama ini kan masih banyak orang yang melanggar ya. Aturan sudah dibuat dengan sekian baik, tetapi pelanggaran itu masih juga ada ya, walaupun memang ya begitu Mas. Terima kasih Pak Jaka. Dipahami Bapak. Sementara terima kasih. Terima kasih Pak Jaka. Oke. Biar kita satukan aja pertanyaannya. Untuk Pak Mimi, silakan dilanjutkan Pak Mimi tadi pertanyaannya. Jadi biar langsung sekali dijawab dengan materi kita yang kedua. Baik. Dibuka itunya masih lihat, Pak. Ya. Sebetulnya pertanyaan saya sudah tadi tersampaikan juga oleh yang pertama ya. Ini sebesar apa sebetulnya faktor trust masyarakat terhadap para penyelenggara seperti Bawaslu ya, KPU, karena memang tadi sebetulnya degradasi kebangsaan itu akan hadir bukan karena hoak dan segala macam. Justru hoak dan segala macam itu adalah efek daripada ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara. Nah, ini yang saya tanyakan kepada Bang Faisal ya, sebesar apa trust masyarakat terhadap Bawaslu ataupun mungkin KPU ya dalam menjalankan rule-rule di dalam wilayahnya itu seperti itu. Demikian. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjut Pak Izin Pak, Faisal. masih ada waktu Pak. Nanti kita dua penanya dulu ya. Oke, terima Oke, kasih. lanjut. Silakan Pak Faisal. Baik, terima kasih dari Bang Jaka dan Bang Mimi ya terkait dengan soal public trust kepada penyelenggara, khususnya pada Bawaslu. Memang begini, jadi apa namanya? Kalau kita bicara soal sejauh mana performance pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap proses penyelenggaraan pemilu, terutama pada isu politik uang. Dari dulu memang ada giumnya begini, momoknya Bawaslu itu politik uang, gitu ya. Momoknya KPU itu daftar pemilih. Itu ada gium yang dari dulu kita selalu dengar, gitu. Memang ada banyak variabel yang membuat politik uang ini agak sulit agak sulit ditekan ya. Kita paham benar bahwa ini sangat politik uang ini kalau Burhanuddin Muhtadi dalam disertasinya itu kan ada banyak strategi yang dilakukan oleh para paslon, dan kadang-kadang paslon atau caleg juga mengatakan, Pak, kalau kita nggak pakai uang susah kita dipilih, kira-kira gitu. Ini kan ada problem pendidikan politik juga yang kita problem besar di situ ya.
Kalau saya bilang mengatakan ini suprastruktur politik, jadi bukan infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu pada pemahaman masyarakat terhadap sistem pemilu yang demokratis. Nah, terkait dengan soal integritas penyelenggara, ini juga menurut saya problem ya. Ada banyak fakta yang sudah kita lihat misalnya, karena itu DKPP hadir untuk mengawasi Bawaslu dan KPU. Jadi kira-kira gitu rumusnya. Masyarakat diberikan kanal, diberikan jalur untuk melaporkan siapapun penyelenggara yang mengabaikan tugas dan profesinya. Karena itu posisi KPU dan Bawaslu penyelenggara ini sangat rentan. Kapanpun bisa dipecat, Pak, tergantung aspek kesalahannya. Kalau di perusahaan itu ada SP1, SP2 gitu. Nah, kalau KPU Bawaslu begitu masuk DKPP, kalau putusannya pecat aja gitu. Jadi ini menurut saya sistem telah menciptakan ada namanya DKPP sebagai balancing power ya terhadap ketidakprofesionalan, ketidakintegritasan penyelenggara. Jadi silakan saja itu dimanfaatkan jalurnya. Tapi di sisi lain memang kita akui ada banyak penyelenggara juga yang mungkin masih ya saya kira kita paham lah pada pemilu 2019 lalu ada beberapa penyelenggara yang mendapatkan sanksi DKPP gitu ya. Kemudian ada juga yang bahkan proses hukum gitu ya. Nah rata-rata ini biasanya berlaku di level ad hoc, Pak. Kalau di Bawaslu ada Panwas Cam, Panwas pengawas desa. Beda dengan KPU misalnya pengawas desa kita ini soal SDM ya. Itu di desa kita pengawasnya cuma satu. Kalau KPU kan ada 5 ya Pak Ramdan ya. Tiga maaf ya. Ada panitia penyelenggara ya di KPPS saja sudah kita di tiap TPS cuma 1. Kalau di KPU ada 7 gitu ya penyelenggara. Jadi memang ini soal SDM pengawasan juga volume ya. Jadi ada kadang-kadang satu desa itu ya desanya jauh-jauh, kampungnya TPS-nya jauh-jauh tidak tercover semua. Ini perlu kita akui sebagai ini karena memang mandatnya begitu, undang-undang mengatakan begitu. Nah bicara soal statementnya Bang Mimi misalnya soal public trust. Nah, kalau Kompas tahun 2019 mengatakan KPU dan Bawaslu masih 78% ya. Saya ingat benar di 2019 ketika Kompas melakukan survei Litbang Kompas, kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu rata-rata di atas 75%. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa tidak seluruhnya apa yang terjadi di media sosial itu adalah ekspresi murni. Saya malah melihat ada namanya narasi-narasi politik yang dibangun. Kenapa? Karena ya kalau itu kita kenal dengan istilah buzzer gitu ya. Istilah buzzer dan istilah influencer itu ya karena memang ada yang membiayai, Pak. Jadi belum tentu juga ekspresi politik itu. Artinya narasi politik, narasi yang dibangun itu tentu punya kepentingan politik dan tentu bisa saja hasilnya mendelegitimasi hasil pemilu atau tujuannya adalah mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Karena itu waktu itu saya ingat benar KPU diserang benar tuh. Soal kotak kardus, soal surat suara yang dicoblos. Karena itu upaya untuk membangun kesadaran terhadap cek fakta itu juga terus kita bangun. Bawaslu pada 2019 dan 2020 melakukan pelatihan bersama untuk masyarakat melakukan pelatihan cek fakta. Jadi tidak semuanya ekspresi yang ada di media sosial itu ekspresi murni, tapi itu punya narasi atau tujuan politik tertentu. Nah, saya kira ini soal public trust. Tapi saya juga ingin katakan bahwa memang di penyelenggara ada banyak problem juga gitu. Misalnya ya ada faktor yang disebabkan karena regulasi. Ini di Singkawang kemarin misalnya pemilu 2019 kasus sudah dibawa ke pengadilan memutuskan bebas. Ini ada kekuatan di luar penyelenggara yang juga memutuskan itu. Padahal misalnya Bawaslu, Gakumdu dengan Bawaslu sudah mengatakan, Sentra Gakumdu mengatakan ini memenuhi formil, tapi di pengadilan tidak. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye misalnya. Ya.
Jadi kan itu harus dibuktikan dengan balasan. Jadi ada problem hukum juga di dalam. Contoh ya, di Melawi 2019 kemarin sudah ditangkap, sudah diterima 81,5 juta orang yang akan menyebarkan itu ke kampung. Kita bisa kita dengan kepolisian kita cegah, ditangkap, tapi orang itu tidak terdaftar sebagai jurukam atau tim kampanye, maka nggak bisa diproses karena terjadinya undang-undang mengatakan terjadinya bukan di hari H. Tapi karena ini jam 10 malam, tapi kalau jam 12 malam dia melakukan itu, masuk pada hari H, dia kena. Karena apa? Pasalnya menyebutkan setiap orang. Jadi ada problem regulasi juga yang menurut saya ini cukup membuat penegakan terhadap politik uang ini juga. Ada banyak juga misalnya di Skado pada Pilkada 2020, seingat saya ada 19 kasus yang dilaporkan terkait politik uang. Tapi semuanya mentah karena ada juga problem di pelapornya narik laporan lah, bla 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 lah sebagainya. Saksinya nggak bisa dihadirkan lah sebagainya. Bukti formilnya nggak bisa. Jadi orang lapor harus kita cek dulu dia memenuhi unsur formil dan material nggak kira-kira. Nah ini juga kadang-kadang kan kita sudah dengar ada politik. Memang politik uang itu seperti terjadi ya, maaf seperti buang angin gitu kan. Terasa tapi tak terlihat. Nah ini juga memang penting untuk mendorong partisipasi masyarakat melakukan pelaporan terhadap pengawas. Karena kita nggak mungkin politik uang itu bisa terjadi bagaimana dengan berbagai bentuk dan kapan saja. Tapi ini jadi catatan kita. Terima kasih untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Saya kira demikian Pak Ridho. Siap, terima kasih Pak Faisal. Ada slot satu pertanyaan tadi yang raise hand. Pak, dari Robi Pak. Pak Robi, Ya. sebentar tadi ada yang raise hand dulu ya, Pak Heri Harjomo kayaknya tuh. Pak Heri Harjomo, tadi udah raise hand. Oke, lanjut ke Pak Robi saja, silakan. Oke, terima kasih Singkat Pak. Pak Robi ya, singkat ya. Ya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan Pak Faisal. Yang pertama itu mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan antara Panwascam dengan PPK. Kadang-kadang kita melihat bahwa tidak ada sinkronisasi yang kurang dari di PPK itu bisa mengatakan seperti ini, tapi ada lagi masukan dari Bawaslu itu, oh ini tidak boleh. Jadi hal-hal ini yang juga terkadang akan menghambat kita dalam pekerjaan. Itu misalnya mungkin masalah teknis di lapangan atau mungkin masalah teknis-teknis yang mungkin di data pemilih dan sebagainya. Itu yang memang kadang-kadang mengganggu kita, kadang memperlambat lah, tidak mengganggu, tapi memperlambat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai politik uang. Nah, politik uang tadi sudah dibahas, terus kita juga harus paham politik uang itu seperti apa yang memang dilarang atau melanggar aturan. Kalau kita hanya duduk di warung kopi, ada seorang calon atau sebagainya duduk, kita ngopi bersama dan membayar kopi dan memberi uang minyak kita untuk pulang, itu misalnya. Apakah itu politik uang? Karena memang sekarang politik uang yang datang ke rumah itu udah tidak ada lagi sekarang. Sistemnya sekarang adalah kumpulkan warga, kita ngopi aja dulu. Dan setelah itu dia membayarkan sebagai bla-bla-bla dan sebagainya. Nah, apakah itu bisa kita katakan politik uang? Nah, dalam hal ini juga ini menjadi perhatian pemahaman kita kepada masyarakat supaya ini benar-benar menjadi mudah dicermatilah oleh masyarakat mana yang bisa katakan politik uang. Mungkin hanya itu Pak, sekilas saja dari saya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Faisal ditanggapi. Terima kasih Bang Robi. Ya, ini jangankan PPK dengan Panwascam ya, KPU dan Bawaslu pun sering begini gitu Pak. Soal penafsiran terhadap undang-undang. Jadi jadi saya kira memang inilah dinamika yang terjadi ya, Misalkan begini, contoh kasus misalnya, ada partai politik yang di luar masa kampanye dia memasang iklan kampanye, kira-kira gitu ya. Terus kan kasus, ingat benar kasus PSI waktu itu misalnya ya, kan salah satu partai politik itu terjadi perdebatan antara KPU RI dan Bawaslu RI dan akhirnya kemudian tidak terjadi tidak berproses. Jadi memang undang-undang sendiri menurut saya itu cukup membuat dalam tanda petik
multitafsir. Nah, dalam konteks misalnya di lapangan PPK dan Pawasam, misalnya soal coklit gitu ya, tata cara coklit, Bawaslu punya perspektif sendiri misalnya agar pemilih bisa di cover, tapi KPU ya KPU-nya begitu bunyinya kira-kira gitu. Nah ini juga saya kira karena itu koordinasi antar penyelenggara menjadi kunci. Kami misalnya di provinsi selalu diskusi dulu. Tapi di situ nanti kesehatan. Artinya dalam tanda petik kita boleh beda paham, tapi silakan berjalan sama-sama dan kita uji nanti di lapangan. Jadi saya dengan Pak Ramdan ini sering ketemu, tapi juga sering tidak sepakat, Pak. Pokoknya kita lihatlah gitu nanti kan begitu ya Pak Ramdan ya. Nah, jadi saya kira memang jadi memang ini ada banyak ada problem juga. Dan saya kira itu tapi tetap menurut saya kita harus melihat optimisme terhadap proses pemilu kita. Nah, yang kedua terkait politik uang. Nah, ini sebetulnya sudah diatur secara istilah politik uang ini kan sebenarnya nggak ada Pak dalam undang-undang. Yang ada pemberian materi, gitu ya. Materi lainnya berupa uang, barang, bahan dan sebagainya. Nah, dan itu dulu diatur ya, misalnya uang transport orang datang kumpul-kumpul, ada hiburan artis, terus dikasih uang transport. KPU mengatur jumlah besarannya kan kira-kira gitu. Nah, kalau lebih besar dari itu ya. Tapi kalau sekedar ngopi kemudian dia datang, itu kayaknya nggak termasuk lah politik uang kira-kira gitu ya. Nah, biasanya politik uang ini kalau kasih pemetaan kerawanan kita itu kan dilangsungkan pada masa tenang. Yang paling banyak ya H-3 pencoblosan dan itu juga terbukti misalnya kemarin di Melawi, kemudian ada juga di Singkawang, ada juga. Jadi saya kira ini kita harus membongkar kembali konsepsi politik uang karena politik uang yang kita sering sebut dengan money politik ini beda-beda cara gitu ya. Ada yang misalnya begini, saya ingat benar waktu itu di Singkawang ada caleg yang mau bagi-bagi jam dinding. Dalam PKPU jam dinding itu nggak disebutkan sebagai apa itu dulu ya namanya dan saya lupa barang-barang yang memang disebutkan misalnya kalau ain gitu kan disebutkan di PKPU tuh tapi jam dinding itu nggak disebutkan. Nah itu terjadi multitafsir juga sampai akhirnya kemudian Bawaslu mengatakan iya nggak boleh dibagikan, nah, dicegah gitu karena jam dinding itu nggak termasuk padahal jam dinding itu dalam tanda petik harganya berapa sih. Nah kalau kemudian kalau itu dibagikan maka kita akan masukkan kategori politik uang. Memang itu akhirnya membuat politik uang itu seolah-olah konsepsi ini sebenarnya harus kita acukan kepada PKPU-nya sendiri. Jadi politik uang mana sih? Apakah ini politik uang? Kita lihat PKPU-nya. Atau ini bukan? Kita lihat politik apa? Kira-kira begitu ya.